السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, segenap tamu undangan dan peserta upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kumpulnya kita pada pagi hari ini yang pertama tidak lain dan tidak bukan untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada bangsa Indonesia nikmat kemerdekaan. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, maka bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Itu diakui oleh para pendiri bangsa dengan penuh kesadaran akan besarnya pertolongan Allah, bahwa bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan juga kita kumpul di tempat ini untuk bersyukur kepada para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa, raga, tenaga, harta. Karena seseorang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kemudian ahibba'il kiram, kumpulnya kita pada pagi hari ini adalah bentuk kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Kecintaan kepada tanah air merupakan sesuatu yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya para sahabat bercerita, kana sallallahu alaihi wasallam idza qadima min as-safar fanadhara ila judran al-Madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Para sahabat menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Makkah adalah tanah air Nabi, masqatu ra'sih, di Makkah Nabi dilahirkan, di Makkah Nabi dibesarkan, di Makkah Nabi berjuang. Bahkan ayah-ayah Nabi dan kakek-kakek Nabi pun orang Makkah, saudara. Nabi rindu kepada Makkah, tandanya Nabi cinta kepada Makkah. Makkah adalah tanah air bagi Nabi, maka berarti Nabi cinta kepada tanah air. Inilah ajaran yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam tafsir Alusi diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mengatakan, fa bihubbil awtan laula hubbul watan la kharuba baladus su', fa bihubbil awtan umiratil buldan. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, laula hubbul watan la kharuba baladus su', tanpa rasa cinta kepada tanah air, maka negara yang rusak akan semakin rusak, negara yang bobrok akan semakin bobrok, negara yang hancur akan semakin hancur. Fa bihubbil awtan umiratil buldan. Rasa cinta kepada tanah air mendorong anak-anak sebuah bangsa untuk membangun bangsa tersebut. Ibadallah, inilah yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Oleh karena itu, saudara, kita kumpul pada pagi hari ini karena rasa cinta kita kepada Indonesia, tempat kita dilahirkan, tempat orang-orang tua kita dilahirkan, tempat kita bersujud, tempat kita ibadah, tempat kita makan, tempat kita hidup, tempat kita berjuang, tempat kita berkorban. Kumpulnya kita pada pagi hari ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, tidak lain dan tidak bukan meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sampai di situ, saudara. Kalau kita lihat kenapa dulu para pejuang mereka rela sampai mati, mereka rela korbankan nyawa, menumpahkan darah,
patah tulang untuk berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia? Apakah karena kepentingan politik? Apakah karena kepentingan ekonomi saja? Apakah karena kepentingan pribadi? Apakah karena kepentingan keluarga? Tidak mungkin. Para syuhada yang banyak di antara mereka ulama, banyak di antara mereka santri, tidak mungkin para syuhada rela sampai mengorbankan nyawa kalau hanya demi kepentingan ekonomi, saudara. Kalau hanya demi kepentingan politik saja, kalau hanya demi kepentingan keluarga saja, yang membuat mereka, mendorong mereka untuk berjuang memerdekakan Republik Indonesia dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan bambu runcingnya, berhadapan dengan senjata-senjata canggih, rela berkorban nyawa. Tidak lain dan tidak bukan adalah rasa cinta yang didasari dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rasa rindu akan syahid, rindu akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada mereka para syuhada yang wafat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka juga rindu agar di negeri ini dijalankan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala manakala dimenangkan di dalam perjuangannya. Oleh karena itu, saudara, perjuangan yang didasari oleh tumpahnya darah, patahnya tulang, merah darah, putih tulang, sehingga berkibarlah bendera merah putih. Perjuangan ini, saudara, perjuangan kemerdekaan, jangan dikotori dengan melarang aturan Allah yang Maha Esa, saudara. Bagaimana mungkin bendera merah putih yang dikobarkan, yang dikibarkan dengan darahnya para syuhada, tulangnya para mujahidin, tiba-tiba saat ini ada orang yang ingin mengotori sejarah tersebut, saudara, dengan melarang penerapan syariat Allah ketika mengibarkan bendera merah putih. Saudara, ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan para mujahidin. Ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan para syuhada. Saudara, ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah direbut, saudara, yang sudah direbut oleh para mujahidin dan para syuhada, dihilangkan begitu saja dengan merampaskan kemerdekaan menjalankan ajaran agama untuk anak bangsa, sampai-sampai mengibarkan bendera dilarang untuk memakai daripada simbol agama atau yang namanya hijab. Ini pengkhianatan terhadap kemerdekaan bangsa, saudara. Dan sampai di situ, salah satu buah daripada kemerdekaan kita, ibadallah, adalah kebinekaan. Begitu Indonesia merdeka, kita sama-sama ikrar Bhinneka Tunggal Ika. Apapun suku kita, apapun bahasa kita, apapun budaya kita, bahkan beda-beda agama, tetap satu Indonesia di bawah naungan merah putih, saudara. Tapi kemerdekaan tersebut yang sudah membuahkan Bhinneka Tunggal Ika saat ini hendak dinodai oleh segelintir orang yang dimana-mana mengutarakan kebencian rasial, rasis, saudara, kebencian terhadap suku tertentu. Padahal kemerdekaan negeri ini dibangun atas usaha bersama, perjuangan bersama, dan begitu Indonesia telah merdeka, kita komitmen bersama, satu bangsa, satu bahasa, satu Indonesia. Maka jangan kotori kemerdekaan Republik ini dengan ujaran-ujaran kebencian rasis, ujaran-ujaran kebencian terhadap tertentu. Saudara, ini pengkhianatan terhadap kebinekaan kita, dan ini kemunduran kita di dalam berbangsa dan bernegara. Dan masih banyak lagi, saudara. Belum lagi yang ingin mengkhianati kemerdekaan dalam hal ekonomi, membuka lebar-lebar pintu penjajahan ekonomi, pintu penjajahan terhadap pendidikan, pintu penjajahan terhadap politik, pintu penjajahan berbagai aspek kehidupan, saudara. Maka dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI yang ke-79, mari, saudara, kita berusaha bersama-sama betul-betul memerdekakan Republik Indonesia, bukan hanya secara formal, tapi betul-betul merdeka ekonominya, merdeka pendidikannya, merdeka politiknya, merdeka kedaulatannya, dan betul-betul merdeka menjamin setiap anak bangsa untuk menjalankan daripada ajaran beragamanya, saudara, sesuai dengan aturan yang ada. Dan siapapun yang coba-coba merampas kemerdekaan ini dari anak bangsa, maka dia pengkhianat negara. Wajib
bagi negara ini untuk berbersih dari para pengkhianat-pengkhianat negara yang coba-coba merusak daripada nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan nilai-nilai kebinekaan kita. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.